Ya, pemirsa, masih di Ayus Pagi, kericuan mewarnai vaksinasi COVID-19 di RSUP Muhammad Jamil, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah orang menyerobot antrian untuk mendapatkan giliran vaksinasi lebih awal. Keributan terjadi dalam antrian vaksinasi COVID-19 di ruangan Poliklinik RSUP M. Jamil, Kota Padang. Seorang pemuda tidak terima ketika seorang pria menyerobot giliran vaksinasi tanpa mengikuti antrian. Antusiasme warga mengikuti vaksinasi di RSUP Muhammad Jamil, Kota Padang terbilang tinggi. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian panjang ke pintu masuk ruangan poliklinik. RSUP M. Jamil Padang menargetkan vaksinasi pada 2.000 orang pada satu hari dilaksanakan oleh 11 tim vaksinasi. Namun data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingkat pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Barat termasuk yang terendah di Indonesia. Kabupaten Agam menjadi yang terendah akibat kesulitan memobilisasi masyarakat agar mau divaksin. Yang menjadi kendala rendahnya seperti apa, Pak? Menjadi kendala terendah itu bisa jadi memang mobilisasi masyarakat yang masih rendah. Untuk ketersediaan vaksin sendiri, Pak? Kalau ketersediaan vaksin kita cukup. Target kita berapa, Pak? Target kita sebenarnya kalau untuk masuk sekarang ini tahap yang bulan Juli ini itu sudah di angka 2.200 orang targetnya. Sementara yang baru divaksin 300. Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 36% dari target vaksinasi atau sekitar 327.000 orang vaksin tahap pertama dan 156.000 orang menyelesaikan vaksinasi tahap kedua. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga juga berdesakan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di puskesmas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga atau mereka tidak menjaga jarak dan berebut mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Ratusan warga antri di Puskesmas Jabon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk mendapatkan giliran vaksinasi COVID-19. Sebagian besar warga mengenakan masker, namun banyaknya peserta yang antri membuat mereka saling berdesakan dan tidak menjaga jarak. Warga yang antri untuk mendapatkan vaksinasi ini justru melanggar prokes yang berpotensi dapat menjadi pemicu penyebaran COVID-19. Petugas telah berulang kali meminta warga untuk tertib antri dan menjaga jarak, namun diabaikan. Antrian terjadi karena warga tidak mematuhi jadwal antrian yang sudah diberikan. Kan mulai pagi itu sudah ada yang ngantri. Padahal kita kan sebelumnya sudah menyebarkan untuk yang hari ini. Jadi kita kerjasama dengan Polsek dan Koramil untuk pengamanan. Dalam satu hari, Puskesmas Jabon memberikan vaksinasi terhadap 200 orang. Pihak Puskesmas juga telah meminta aparat polisi dan Satpol PP untuk dapat ikut menertibkan penyelenggaraan vaksinasi massal ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya antusias ribuan buruh mengikuti vaksin COVID-19 menimbulkan kerumunan dan antrian panjang di gedung Teknopark Cimahi, Jawa Barat. Membludaknya buruh yang mengikuti vaksinasi massal ini membuat mereka abai dengan protokol kesehatan. Inilah antrean ribuan buruh yang mengikuti vaksinasi massal di gedung Teknopark Jalan Raya Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat siang tadi. Mereka harus rela antri berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan untuk mendapatkan giliran screening. Aparat kepolisian pun berusaha untuk menertibkan kerumunan. Namun karena membludaknya antusiasme buruh yang ingin divaksin, membuat antrean mengular hingga membuat petugas kewalahan. Pelaksanaan untuk vaksinator adalah sebanyak 6.000 sasaran. Sasaran yang diutamakan adalah para buruh yang bekerja sama dengan Polda Jabar. Buruh yang mengikuti vaksinasi massal ini harus mendaftar melalui online untuk mendapatkan jadwal. Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Cimahi baru sekitar 13% dari total penduduk sekitar 600.000 orang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, puluhan ribu warga Jakarta ditargetkan menerima vaksin COVID-19 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Sabtu kemarin meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ini merupakan vaksinasi kedua setelah pekan lalu. Sukses dilaksanakan dengan 11.000 warga DKI Jakarta yang divaksinasi. Untuk kegiatan yang berlangsung hingga hari ini ditargetkan 22.000 lebih warga DKI Jakarta yang akan menerima vaksin. Sampai dengan hari ini, di Jakarta yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah 4,5 juta orang. Dari target kita yang ditetapkan adalah. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI bersama Kapolri dan Kepala BNPB meninjau sentra vaksinasi, pos penyekatan, serta memberikan dorongan semangat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Dalam peninjauan serbuan vaksin di Balai RW 02 Pademangan, Jakarta Utara ini, Panglima TNI bersama rombongan memberikan suntikan semangat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Setelah itu meninjau pos isolasi mandiri Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Panglima TNI menyampaikan agar tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah lakukan vaksinasi. Saya lihat kalian memiliki semangat yang kuat untuk memerangi COVID-19. Oleh sebab itu saya ingatkan tenaga kesehatan ya semuanya untuk menjaga kesehatan dengan menjaga asupan nutrisi yang baik, vitamin yang baik. Kemudian setiap kali kita kumpul ada tugas harus melaksanakan PCR untuk menjaga kesehatan kalian semua. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kalian adalah ksatria negara untuk melawan COVID-19. Terus semangat untuk melayani rakyat, ya. Tidak boleh ada rakyat yang tertinggal untuk tidak divaksin. Ya, selamat bertugas. Ya, pemirsa, prajurit marinir TNI Angkatan Laut menjemput warga Pulau Terpencil untuk vaksinasi COVID-19 di Pulau Terpencil. Warga Pulau Tegal menjadi sasaran pertama program serbuan amfibi TNI AL vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Markas Komando Yonif 7 Marinir. Tentara Nasional Indonesia mendukung penuh program vaksinasi hingga ke pelosok negeri. Tak terkecuali ke pulau-pulau terpencil. Pulau Tegal menjadi salah satu target serbuan vaksinasi karena jauhnya akses layanan kesehatan. Brigif 4 Marinir BS mengerahkan 1 Sea Rider dan 9 perahu karet untuk menjemput warga Pulau Tegal. Vaksinasi digelar di Markas Komando Batalion Infanteri 7 Marinir. Ada 2.000 dosis vaksin disiapkan oleh Dinas Kesehatan Piabung yang bekerja sama dengan Brigif 4 Marinir Rana Lampung, Korem Gatam, dan Puskesmas Hanura. Yang menjadi sasaran vaksin jadi keluarga besar Marinir sendiri, kemudian masyarakat sekitar, dan juga masyarakat di luar kita. Yang menariknya masyarakat di luar kita ini bukan hanya persawaran dari Bandar Lampung, dari Lampung Selatan, kemudian termasuk dari masyarakat pesisir yang ada di sini. Sementara Bupati Pesawaran, Dendi Romadona, mengapresiasi program serbuan amfibi vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Brigif 4 Marinir BS. Yang pasti adalah masyarakat umum terbantu dengan adanya vaksinasi ini. Dan ini salah satu, dan alhamdulillah berhasil, antusias dan sosialisasinya sampai. Ada masyarakat dari pulau juga, dari pelosok-pelosok juga, berarti kan sosialisasi dan informasi vaksin ini sudah sampai di pelosok penjuru Kabupaten Pesawaran. Itu terima kasih kepada TNI atas dukungan vaksinnya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI. Berkat Bapak-Bapak TNI, kami jadi tidak takut untuk divaksin. Alhamdulillah, Bapak-Bapak TNI sudah mengadakan program ini. Diharapkan sebuah vaksin ini dapat membantu program percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, serbuan vaksinasi digelar TNI Angkatan Laut melalui Lantamal di Merauke. Vaksinasi digelar di Kampung Bahari dan Terminal Penumpang Pelabuhan Yosudarso.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini melaksanakan serbuan vaksin maritim di Kabupaten Merauke. Kegiatan dipusatkan di 2 lokasi, yakni di Sentra Ekonomi Kampung Bahari Nusantara Pantai Lampu 1 dan di Terminal Penumpang Pelabuhan Umum Yosudarso. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Dalam serbuan vaksin ini terdapat 700 masyarakat yang telah divaksinasi dari tim vaksinator yang berasal dari Korem 174, Dinkes Merauke, KSOP Merauke, Pelindo Merauke, KKP Merauke, dan Dokes Polres Merauke. Masyarakat maritim ini itu sebagai sebuah implementasi dari perintah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo untuk melaksanakan vaksinasi 1 juta per hari. Oleh sebab itu, makanya oleh pemimpin TNI AL diarahkan untuk melaksanakan serbuan vaksinasi. Sementara itu pemirsa, pemerintah resmi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET obat COVID-19. Salah satunya obat Ivermectin 12 mg di harga Rp7.500. Pemerintah kemarin resmi menetapkan harga obat COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penetapan harga eceran tertinggi agar harga obat COVID tidak naik berkali lipat. Salah satunya obat Ivermectin 12 mg dilabeli dengan harga Rp7.500. Harga eceran tertinggi atau HET ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan vaskes yang berlaku di seluruh Indonesia. Tablet Ivermectin 12 mg dalam bentuk tablet, harga eceran tertingginya Rp7.000. Sementara itu pemirsa, tim pemulasaran COVID-19 Posko Monas kembali lakukan evakuasi jenazah warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu dini hari. Evakuasi berjalan dramatis karena jenazah berada di lantai 2 dan akses jalan yang sempit. Dengan melewati jalan sempit dan menggunakan APD lengkap, tim pemulasaran jenazah COVID-19 mengevakuasi jasad seorang warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena posisi jasad berada di lantai 2 rumah. Jenazah baru dapat dievakuasi pada malam hari karena banyaknya lokasi jenazah lain yang harus didatangi. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di pemakaman COVID-19 TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pastinya itu di wilayah Kemayoran. Wilayah Kemayoran. Bang, ada kendala gak bang selama melaksanakan proses ini bang? Untuk kendala karena jenazah itu ada di lantai 2, kemudian tangganya juga sangat sempit sehingga tim tadi mengalami kesulitan pada saat mengevakuasi jenazah untuk turun ke bawah, demikian. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Putri Presiden pertama Republik Indonesia Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia karena COVID-19. Rahmawati dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat dengan protokol kesehatan COVID-19. Setelah berjuang melawan COVID-19 sejak Juni lalu, Rahmawati Soekarno Putri akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Politisi Partai Gerindra ini meninggal dunia di usianya yang ke-71 tahun. Jenazah Rahmawati tidak disemayamkan di rumahnya dan langsung dimakamkan. Setibanya di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, jenazah Rahmawati ini langsung dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Rahmawati dimakamkan di sebelah makam sang ibu Fatmawati, pahlawan nasional penjahit bendera merah putih. Proses pemakaman dikawal oleh TNI Polri dan didampingi pihak keluarga. Dia Pramana Rahmawati Soekarno Putri adalah putri Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Rahmawati juga merupakan pendiri Yayasan Bung Karno yang kini bernama Universitas Bung Karno. Di ranah politik, Rahmawati sempat mendirikan Partai Pelopor. Kemudian ia bergabung ke Partai Nasdem dan terakhir ke Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sekelompok pemuda yang merupakan gangster motor ditangkap patroli PPKM polisi di Ruas Senen, Jakarta Pusat. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.